Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bagus Danang Surya Putra. Di sini khususnya untuk adik-adik di semester 4 Karawitan Madya Surakarta, karena dengan adanya larangan pemerintah untuk pembelajaran secara langsung, maka di sini saya akan menerangkan di dalam tatap muka daring ini, yaitu dalam khususnya TS instrumen gender. Karena pada waktu sekarang saatnya kita mencapai pada materi yaitu genderan rangkap. Sebelumnya pertama-tama untuk yang bagi adik-adik pemula yang sebelumnya belum mengetahui apa itu genderan rangkap dan bagaimana bentuknya, cengkoknya, cara menabuhnya, saya akan memberikan penjelasan sedikit. Ini adalah kemarin konsep yang diterangkan atau dibawakan oleh Pak Kamso untuk kami khususnya para pengajar gender di semester 4 ini. Di sini tertulis ada sebuah cengkok, yaitu saya sebutkan satu saja untuk sekedar untuk pemahaman, yaitu cengkok dua lolo. Di sini terdapat dua ragam jenis. Yang pertama, yang atas ini adalah dalam cengkok dua lolo iromo wilat, dan yang bawah ini adalah iromo rangkap. Nah, penjelasannya, cengkok dua lolo wilat ini adalah menggunakan ukel pancaran. Apakah ukel pancaran? Nanti akan saya praktekkan. Di sini tertulis monem molu nem monem lu nem monem lu ci lulu roci. Nah, dan yang bawah roci nam ciro neno lu lung neno lu monem nam roci nam roci. Nah, dalam penjelasannya terbagi dalam 4 macam ini. Ini kalau kita mengkotak-kotakkan cara belajar kita, yaitu yang pertama, sebenarnya dalam sebuah cengkok itu terbagi atas 4 ini, baik itu di iromo dadi maupun di iromo wilat. Nah, seperti ini, mo roji nam jiro, ini disebut angkatan pertama atau angkatan 1. Lalu kemudian nah ini seleh padang. Terus untuk baris ketiga atau gotro ketiga ini namo nemci atau ni, ini adalah angkatan kedua. Dan yang terakhir ini lu roji, nah noni nom roji, ini adalah seleh pulihannya. Dan dari kesekian gotro ini dispesifikasikan lagi, yaitu terbagi padang dan pulian. Nah, ini contohnya. Lalu di sini saya akan mempraktekannya. Ini adalah contoh dari dua lolo wilat. Nah, ini adalah angkatan yang 1. Kemudian dilanjut. Nah, ini adalah seleh dari padang. Kemudian sambung lagi. Angkatan yang kedua, dan yang terakhir ini adalah seleh pulihannya. Jadi dispesifikasikan lagi, ini adalah padang, dan ini adalah ulian. Perlu Anda ketahui semua, sebenarnya apa bedanya dengan yang iromo tadi? Sebenarnya hanya terletak pada pola ukelan atau pola wiletannya saja.
Kalau misal pada irama dadi, nah ini berubah atau dimodifikasi atau berevolusi dalam irama wilat menjadi, nah lalu setengah dua lolo yang irama dadi tadi, ini lalu yang setengahnya. Kemudian dalam irama wilat berubah menjadi, nah, sebenarnya ini adalah merupakan suatu perubahan atau modifikasi dalam cengkok-cengkok gender, khususnya dalam perawitan gaya Surakarta ya. Nah, itu penjelasan sedikit tentang gender pada cengkok-cengkok irama wilat. Nah sekarang lalu kita masuk ke irama rangkep. Dalam kasusnya ini nanti adalah dalam ladrang pangkur slindro minyuro. Nah dari 4 gotro ini bahasa Jawanya kita jereng lagi atau kita perlebar lagi. Jadi seperti ini. Yang tadinya 4 gotro jadi 8 gotro. Dan ini saya tulis demikian karena mohon maaf papan tulisnya tidak muat karena kecil. Jadi bisa kita tulis monomolu, bisa kita perlebar lagi menjadi pen mo pen nem pen mo pen lu, dan ini yang penulisan untuk tangan kirinya tidak menggunakan garis-garis mastrip, garis harga. Jadi pen pen ro ji nem ji ro lu. Nah, ini untuk penyederhanaan saja. Ya, perhatikan untuk angkatan pada irama rangkep sebenarnya sama. Monem molu ini kan sama. Dalam irama wilat juga monem molu. Tapi di sini karena ini sekali lagi irama rangkep, jadi perlu ada pelebaran atau oloran-oloran lagi, yaitu pada bagian setelahnya monem molu, terus ini ada nem molu, nem lu. Nah ini merupakan sebuah oloran yang sebenarnya ini adalah perpanjangan dari angkatan 1 pada irama wilat. Jadi ini angkatan 1 terus oloran, dan di sini mengalami modifikasi melodi lagu karena sekali lagi ini dalam irama rangkep, jadi kita perlu memodifikasi atau jawane ngembangke, miletke, nambahi. Walaupun semuanya terbagi tetap dalam 2, yaitu seleh padang dan ulian. Jadi ini modifikasinya. Menang molu nang molu enam lu. Ini adalah perpanjangan. Roji 6 jiro 6 jiro ji 6 jiro 6 jiro ji 6 jiro 6 molu lu. Nah ini baru seleh pada padangnya. Nah seperti contoh, ini angkatan, lalu kemudian kita sambung dengan ukel pancaran lagi. Nah, 2 kali, yaitu 2 kali oloran atau ukelannya pancaran 2 kali, kemudian seleh padang. Nah ini kan sebenarnya sama dalam wilat dari gotro 1 ke gotro kedua. Namun di sini ada di tengah-tengahnya ada pelebaran, pengembangan cengkok. Saya ulang sekali lagi. Nah, ini bisa menggunakan ini diulang 3 kali juga bisa, atau pen di sini pen 6 pen lu, baru yang selehnya 6 molu
itu juga bisa, tergantung nanti kalian sendiri dalam mempraktekannya. Terserah mau pakai yang mana, tidak ada ketentuan yang harus atau baku soalnya. Nah, ini telah sampai pada seleh padang. Kemudian dilanjutkan, karena ini tadi baru setengah seleh, dilanjutkan setelahnya yaitu ini setengah selehnya lagi. Ini konsepnya sama seperti pada yang di atas. 2 gotro setengah sebagai seleh ulian ini mengalami perkembangan atau pengembangan, atau Pak Kamso menyebutnya modifikasi. nam mo nam chi pen pen nam chi pen nam chi lu lu ro chi. Ini juga nam mo lu mo nam lu mo nam mo lu mo nam lu mo nam mo lu mo nam chi nam ro chi nam ro chi. Ini dengan yang ini, jangan yang tangan kiri yang bawah ini, tulisan yang bawah ini khususnya sama, hanya ini turun beberapa bila. Ini pola-pola tekniknya sama, ukel pancaran. Ini kan 6 ciro ji 6 ciro 6 ciro ji 6 ciro. Ini 6 mo 6 lu mo 6 mo lu mo 6 lu mo 6 mo lu mo 6 ji. Nah, itu. Jadi kalian semua saya harap jangan bingung. Ini bukan suatu sengkok baru, hanya pola-pola kita terapkan pada nada yang berbeda. Misalnya ini yang setengah ya, yang setengah seleh ulian. Atau tulisan ini. Pada seleh ulian. Kembali lagi, ini tadi saya telah menyampaikan penjelasan tentang seleh ulian. Di sini saya akan coba mempraktekkan secara utuh, yaitu cengkok 2 lolo pada irama rangkap. Satu cengkok 2 lolo irama rangkap. Kemudian saya akan memberi satu contoh cengkok lagi, yaitu KKP. KKP pada irama wilet seperti ini cengkoknya. Nah, perbedaannya pada irama dadi. Kalau irama dadi diawali dengan, tapi pada irama wilet terus seleh akhirnya sama. Nah, gini. Kemudian kita menerapkan konsep-konsep ini pada irama rangkap dalam cengkok KKP. Ini sama halnya, juga terbagi angkatan 1. Nah, kemudian sebenarnya dalam cengkok KKP ini lebih mudah dibandingkan dengan cengkok 2 lulu, karena ini menggunakan pola pengulangan yang sama. Ini sama halnya telah sampai pada setengah, yaitu seleh padang. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk seleh ulihannya atau setengah cengkoknya ini, nah di sini juga tertera
cengkok wilet. Jadi setengahnya ini bisa menggunakan cengkok wilet yang utuh seperti tadi, cengkok KKP. Nah, ini ketika digabungkan dengan yang tadi, pengulangan 3 kali dari angkatan cengkok KKP, itu menjadi sebuah rangkaian cengkok KKP yang utuh. Jadi kalau digabung cengkok KKP rangkep ya ini. Kemudian sambung. Nah, itu sudah menjadi satu rangkaian cengkok rangkep, yaitu cengkok KKP rangkep. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan lagi, yaitu cengkok jarik kawung. Tanpa saya menjelaskan dengan tulisan, kita sama-sama mengasah atau berpikir bersama. Cengkok jarik kawung pada dasarnya ini yang lugu atau yang polos pada irama dadi. Nah, ini irama dadi. Mungkin di irama wilet bisa kita kembangkan lagi. Nah, ini sudah menjadi cengkok jarik kawung pada irama wilet. Dan di sini kita mencoba pada irama rangkep. Sama, sekali lagi sama untuk konsep pola-pola dalam satu rangkaiannya. Nah, ini merupakan angkatan. Sekali lagi ini merupakan angkatan. Nah, kemudian untuk menjadi tiga gotro yang merupakan oloran-oloran, kemudian seleh padangnya berubah atau bermodifikasi seperti ini. Nah, sekali lagi saya ulangi. Roji pyong nam jiro lu, roji pyong nam jiro lu. Nah, ini sama hanya sampai pada 3 gotro ini. Kemudian seleh akhir pada padangnya itu sama pada KKP tadi. Nah, ini menjadi akhiran dari setengah seleh cengkok pada jarik kawung. Ketika digabung, nah ini sudah sampai pada setengah ini, setengah cengkok. Lalu apa untuk setengah selanjutnya agar tercapai satu cengkok yang utuh? Nah, saya ulang lagi, ini konsepnya sama, yaitu menggunakan yang setengah ini menggunakan satu cengkok wilet utuh. Jadi kita menggunakan cengkok KKP wilet secara utuh. Yang ini tadi. Nah, ketika digabungkan dengan jarik kawung angkatan, oloran-oloran, lalu seleh padang, saya hanya menjelaskan 3 cengkok demikian. Untuk selanjutnya nanti saya akan memberikan gambaran secara utuh pada ladrang pangkur dan bagaimana tafsirannya, benderanya, baik itu di irama dadi, baik itu dari irama tanggung, karena dalam sajian
di semester 4 ini nanti kita akan menyajikan wadrang pangkur, yaitu dari irama tanggung, ibar, lalu kemudian irama dadi, irama rangkap, dan yang terakhir setelah irama dadi yaitu irama wilat, kemudian yang terakhir irama rangkap.